Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok revenue ingin memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Josiana Garetza. Saya Ibu Revaldi. Saya Bisa Sari. Saya Najwa Alia. Saya Naura Sibuta Buladana. Kami akan menjelaskan hasil presentasi diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi terdapat 3 kolom, yaitu kolom aset, liabilitas, dan equity. Rumus persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Oke, kita masuk ke soal pertama, yaitu pada 1 Februari, investasi awal Bapak Adit menjadi uang modal dan dibayarkan secara kontan sebesar 10.500.000, dan di sisi lain terdapat investasi dalam bentuk motor sebesar 1 juta. Jadi catatannya adalah pada kolom deskripsi investasi awal, asetnya berupa kas dan kendaraan. Kasnya bertambah 10.500.000, kendaraannya bertambah 1 juta. Jadi equity-nya masuk ke share capital sebesar 11.500.000. Pada soal kedua, 2 Februari 2023, pengeluaran untuk kepentingan pembayaran sewa gedung selama 1 bulan dengan harga sebesar 1.100.000. Maka cashnya berkurang 1.100.000 dan rent expense-nya juga berkurang 1.100.000. Maka kita jumlahkan dengan nama akun dengan kolom deskripsi saldo, yaitu cash pada tanggal 1 dikurang cash tanggal 2, kita jumlahkan jadi hasilnya 9.400.000, dan kendaraan kita turunkan, share capital kita turunkan, dan rent expense kita turunkan. Soal nomor 3, 3 Februari melakukan pembelian perlengkapan dengan kredit seharga 900 serta dengan harga motor 1.500.000. Maka kalau di kolom deskripsi tertulis beban perlengkapan, supplies-nya bertambah 900, kendaraannya bertambah 1.500.000, dan liabilitas account payable-nya bertambah jadi 2.400.000. Maka saldo tanggal 3, yaitu pada aset cash terdapat 9.400.000, supplies terdapat 900.000, dan vehicle terdapat 2.500.000. Pada kolom liabilitas account payable terdapat 2.400.000, dan pada kolom equity share capital sebesar 11.500.000 dan rent expense minus 1.100.000. 4 Februari 2023 mendapatkan pemasukan untuk pendapatan jasa sebesar 2 juta. Nah, tanggal 4 Februari di deskripsi pendapatan jasa di aset di kolom cash masuk sebesar 2 juta. Equity di kolom revenue masuk 2 juta. 5 Februari 2023 melakukan pembayaran untuk tagihan listrik selama 1 bulan ke depan sebesar 250. Nah, di tanggal 5 Februari deskripsinya beban listrik masuk ke aset di kolom cash sebesar 250. Di equity masuk ke kolom water, electric, and telepon expense sebesar 250. Tanggal 6 Februari 2023, pemilik Bapak Adi membutuhkan pembayaran dengan mengeluarkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 200. Tanggal 6 Februari 2023 di deskripsi pengambilan pribadi di kolom di aset di kolom cash masuk sebesar 200. Di equity di bagian kolom 5 masuk sebesar 200. Oke, selanjutnya tanggal 7 Februari 2023 pendapatan masuk sebesar Rp1.250.000. Jurnalnya
Tanggal 7 Februari 2023, deskripsi pendapatan masuk ke dalam aset pada kolom cash sekitar Rp1.250.000 dan masuk ke dalam equity pada kolom revenue sekitar Rp1.250.000. Pada tanggal 8 Februari 2023, membayar tagihan air sebesar Rp70.000. Tanggal 8 Februari, deskripsi beban air masuk ke dalam aset, cashnya berkurang 70.000 dan masuk lagi ke dalam equity pada kolom water, electric, and telephone expense sekitar Rp70.000. Tanggal 9 Februari 2023, membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. Jurnalnya tanggal 9 Februari 2023, deskripsi beban gaji masuk ke dalam aset, cash berkurang Rp2.500.000 dan masuk ke dalam equity pada kolom salary expense sekitar Rp2.500.000. Pada tanggal 10 Februari 2023, penghasilan masuk sebesar 3 juta. Tanggal 10 Februari, deskripsi pendapatan masuk dalam aset kolom cash 3 juta dan masuk dalam equity kolom revenue 3 juta. Pada tanggal 11 Februari 2023, membayar kebutuhan untuk rekening telepon sebesar 100.000. Tanggal 11 Februari, deskripsi beban telepon masuk dalam aset kolom cash berkurang 100.000 dan masuk dalam equity kolom water, electricity, and telephone expense berkurang 100.000. Pada tanggal 12 Februari 2003, penghasilan masuk sebesar Rp2.750.000. Pada tanggal 12 bulan 2 Februari 2023, deskripsi pendapatan masuk ke aset kolom cash sebesar Rp2.750.000 dan equity ke dalam kolom revenue Rp2.750.000. Pada tanggal 13 Februari 2023, perusahaan Godib membutuhkan pengeluaran untuk kepentingan pribadi sebesar Rp150.000. Pada tanggal 13 bulan 2 Februari 2023, deskripsi pengambilan pribadi masuk aset ke dalam kolom cash berkurang Rp150.000 dan equity masuk ke dalam kolom prive berkurang Rp150.000. Total saldo per tanggal 1 sampai 13 bulan 2 Februari 2023, cash sebesar Rp15.130.000, supplies Rp900.000, vehit sebesar Rp2.500.000, akun payable Rp2.400.000, share capital Rp11.500.000, NXP Rp1.100.000 dan revenue sebesar Rp9 juta dan water, electricity, and telephone XP sebesar Rp420.000 dan salary XP Rp2.500.000 dan Five Rp350.000. Total aset sebesar Rp18.530.000 dan total liabilitas sebesar Rp2.400.000 dan equity sebesar Rp16.130.000. Liabilities sebesar Rp2.400.000 dikurangi equity ditambah equity sebesar Rp16.130.000, hasilnya menjadi Rp18.530.000 dan hasilnya balance sama dengan aset.